Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Rahu sedang mengintai Garuda dan Winata untuk membalas dendam. Rahu berkata, "Ibuku, Diti berjanji padanya bahwa iblis tidak akan mengganggu Dewi Aditi. Tapi ibu tidak berjanji bahwa kami tidak akan menyerang Garuda dan ibunya." Winata berkata, "Pergi dan berburu makanan sekarang Garuda. Aku akan berdoa kepada Sri Wisnu di sini." Garuda berkata, "Tentu, tapi pertama-tama tolong tutup matamu." Winata bingung dan berkata, "Menutup mataku." Garuda berkata, "Ya, tolong ibu." Winata kemudian menutup matanya dan Garuda terbang dari sana lalu kembali membawa buah-buahan. Garuda berkata, "Ibu, sudah lama aku tidak melayanimu. Aku tidak membawa air untukmu. Aku juga tidak menyajikan buah-buahan untukmu di malam hari. Aku juga tidak bisa memijat kakimu. Hidupku tidak lengkap tanpa melayanimu, ibu." Rahu mendengar itu semua dan berkata, "Begitu anak-anak tumbuh dan menjadi mandiri, maka mereka bahkan tidak melihat orang tua mereka. Tapi lihat orang bodoh ini, dia mendedikasikan dirinya untuk melayani ibunya. Itu sebabnya dia berbicara tentang ibunya sepanjang waktu, selama pertempuran melawan kami." Winata menerima buah-buahan itu dan Garuda berkata, "Izinkan aku pergi sekarang, ibu." Garuda kemudian pergi untuk mencari makanannya dan melihat itu Rahu berkata, "Sekarang aku punya kesempatan untuk balas dendam." Rahu kemudian menyamar menjadi seorang resi dan mengejar Garuda. Garuda sedang terbang mencari makanan dan berkata, "Aku tidak melihat makhluk apapun sebagai makananku. Ibu pasti menungguku." Rahu melihat Garuda yang sedang terbang ke sana kemari mencari makanan dan Rahu berkata, "Garuda, ini adalah ilusi yang diciptakan oleh mantraku. Aku telah menyembunyikan semua makhluk dari pandanganmu. Hari ini kamu tidak bisa makan makhluk apapun, tapi kamu akan menjadi mangsa sesuatu." Rahu mengucapkan nama Dewa Siwa dengan keras sambil meminta tolong. Garuda mendengar suara itu dan mendekati Rahu. Rahu berkata, "Siapa kamu?" Garuda berkata, "Jangan khawatir, aku datang ke sini untuk membantumu." Rahu berkata, "Siapa kamu, nak? Mengapa kamu ingin membantuku?" Garuda berkata, "Kamu dapat mengatakan bahwa aku juga seorang pemuja sepertimu, dan tentang membantumu, ibuku berkata bahwa kita tidak boleh ragu setiap kali kita mendapat kesempatan untuk membantu orang lain." Rahu berkata, "Semoga Dewa Siwa memberkatimu, bantu aku, isi guci ini dengan air dan bawa ke gubukku." Garuda berkata, "Ini mudah, aku akan segera kembali, berikan itu padaku." Garuda mengambil guci air itu dan berjalan mencari air. Rahu berpikir akhirnya Garuda terjebak, dia akan mati. Garuda sampai di sungai dan saat dia akan mengambil air, dia merasakan sesuatu di dalam air sehingga dia melangkah mundur. Garuda terus memperhatikan air itu dan dia melihat ada iblis buaya di sana. Iblis itu melompat menyerang Garuda, tapi Garuda berhasil menghindar. Iblis buaya kemudian menyerang Garuda dengan semburan api, tapi Garuda juga berhasil menghindar. Melihat pertarungan itu, Rahu berkata, "Garuda, pertarungan ini akan membawa kematianmu." Winata mendengar suara Garuda dan berpikir, "Garuda, dia seharusnya sudah kembali sekarang. Apakah dia aman?" Saat itu Garuda menyerang iblis buaya dengan tendangannya dan membuat iblis itu terpelanting masuk ke dalam sungai. Winata berkata, "Di mana dia? Aku tidak bisa duduk di sini menunggunya. Aku harus menemukannya dengan mata batinku." Winata melihat dengan mata batinnya dan dia merasakan Garuda dalam bahaya. Winata mengejar Garuda dan di sana dia melihat Garuda sedang berdiri di tepi sungai. Garuda melihat ibunya datang dan berkata, "Ibu, kenapa kamu di sini?" Winata berkata, "Garuda, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka?" Garuda berkata, "Ibu, aku baik-baik saja. Aku akan segera kembali." Garuda berusaha mengejar iblis buaya itu, tapi Winata berkata, "Garuda, kenapa kamu mengejar binatang itu? Kamu tinggal di tanah dan terbang di langit. Tapi buaya itu hidup di air, dia lebih kuat jika di dalam air." Garuda berkata, "Kamu benar ibu, tapi ibu mengajariku bahwa aku harus mencoba membunuh beberapa makhluk jahat setiap kali aku lapar, agar kita bisa menyelamatkan makhluk tak berdosa dan menjaga keseimbangan alam. Ibu, jika aku melepaskan buaya ini, maka kedepannya akan banyak lagi makhluk jahat seperti dia yang akan membuat kekacauan di tempat ini. Dan tidak mungkin ada air minum untuk makhluk biasa. Tolong biarkan aku pergi, ibu." Atas izin ibunya, Garuda kemudian pergi mengejar buaya itu.
Rahu berkata, "Jangan buat Dewa Yama menunggu terlalu lama, wahai Makara. Bunuh burung ini dengan cepat." Winata berkata, "Tolong lindungi anakku, Tuhan." Garuda terus menghajar iblis buaya itu hingga dia terjatuh, dan dengan paruhnya yang kuat Garuda menelan iblis buaya itu. Melihat itu, Rahu terkejut bahwa rencananya telah gagal untuk membunuh Garuda. Rahu kembali ke bentuk aslinya dan pergi dari sana. Tapi Garuda melihatnya dan berpikir, "Itu Rahu, jadi ini perbuatannya. Tidak peduli seberapa keras kamu membuat penjahat mengerti, mereka tidak memperbaiki cara mereka. Mereka juga tidak mengubah diri mereka." Winata berkata, "Apakah rasa laparmu terpuaskan sekarang?" Garuda berkata, "Aku telah menghancurkan kejahatan dan memuaskan rasa laparku." Winata berkata, "Pikiranku juga menjadi tenang. Ayo kita pulang sekarang. Saudari Kadru pasti sudah menunggu." Garuda berkata, "Tapi ibu, sebenarnya..." Winata berkata, "Kita akan berbicara setelah sampai di rumah Garuda. Mari kita pergi sekarang." Garuda berpikir, "Aku kehilangan kesempatan ini, tapi aku harus segera memberitahu ibu tentang niat bibi." Di istana, Kadru dan anak-anaknya sedang menunggu Winata dan Garuda. Kadru berkata, "Di mana mereka?" Taksaka berkata, "Ibu, jika Garuda mengetahui tentang kebenaran yang lengkap, mengapa dia masih diam?" Kadru berkata, "Bahkan aku memikirkan hal yang sama, Taksaka." Kalia berkata, "Bagaimana jika mereka membuat konspirasi untuk membunuh kita dengan alasan pergi untuk makan?" Kadru berkata, "Bagaimana aku tahu, Kalia?" Yang lain berkata, "Ibu bertanya berkali-kali, tapi Garuda diam saja. Mengapa, Ibu?" "Ya, Ibu, jika kita tidak tahu apa yang dia ketahui, seberapa banyak dia tahu, bagaimana kita akan mengendalikannya?" Kadru menjadi marah dan berkata, "Kalian memiliki terlalu banyak pertanyaan. Aku tidak melahirkan kalian untuk mengajukan pertanyaan kepadaku, dan Garuda dia melakukan segala yang mungkin untuk ibunya, tapi kalian membuatku lebih khawatir dengan menanyakan pertanyaan sampah seperti itu." Putranya berkata, "Jika kami melakukan sesuatu, kami dimarahi, dan ketika kami menonton dengan diam, kami juga dimarahi." Sebelum Kadru marah, tiba-tiba Garuda dan Winata tiba di sana. Winata melihat luka di tangan Garuda dan Winata berkata, "Bagaimana kamu terluka?" Garuda berkata, "Ini bukan apa-apa, Ibu. Sebenarnya luka itu normal saat kita pergi berburu." Winata berkata, "Apakah kamu akan menyembunyikan kebenaran dariku? Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk menyakitimu." Winata mengingat saat dia memukul Garuda dengan kayu api korban suci dan berkata, "Aku yang bertanggung jawab atas luka ini." Garuda berkata, "Ibu, tidak ada yang terjadi padaku." Winata berkata, "Bagaimana mungkin? Kamu bertarung dengan iblis. Tidak ada yang terjadi padamu. Kamu terluka parah saat aku memukulmu." Garuda berkata, "Tidak peduli siapa yang memukulku, aku tidak akan terluka. Tetapi ketika ibu memukulku, aku pasti akan terluka." Winata berkata, "Masuk ke dalam, aku akan mengoleskan salep." Mereka kemudian masuk ke dalam rumah. Kadru berkata, "Seandainya Winata tahu tidak hanya tentang putranya yang pergi berperang melawan iblis, tetapi juga mengetahui bahwa putranya telah mendapatkan kebenaran tentang masa lalunya, perilakunya tidak akan senormal itu. Ini berarti Garuda tidak memberitahu ibunya tentang itu. Tapi kenapa?" Di dalam rumah, Winata sedang membuat obat untuk Garuda, dan Garuda berkata, "Ibu, berikan padaku, biarkan aku menggiling obat, berikan padaku." Winata berkata, "Tidak, Garuda, kamu sudah terluka. Seperti kamu merasa bahagia ketika kamu melayaniku, demikian pula aku merasa senang ketika aku melakukan sesuatu untukmu. Apakah kamu tidak ingin melihat ibumu bahagia? Pergi dan duduk di sana." Garuda kemudian duduk dan berpikir, "Aku akan memberitahu ibu tentang perjalananku sambil makan. Tapi aku tidak mendapatkan kesempatan untuk itu, dan sekarang sudah larut malam, ibu pasti merasa lelah." Winata kemudian mengoleskan obat di luka Garuda dan berkata, "Kamu akan mengalami sensasi terbakar saat ibu mengoleskan obat ini. Katakan padaku, Garuda, bagaimana kamu mengetahui di mana Dewi Aditi sedang melakukan meditasi dan dia membutuhkan bantuanmu?" Garuda berkata, "Aku tahu dari gerakan tubuh Prabu Sri Wisnu." Winata terkejut dan berkata, "Dari gerak tubuh Prabu Sri Wisnu? Bagaimana itu bisa terjadi?" Garuda berpikir, ini adalah kesempatan emas untuk mengatakan yang sebenarnya pada ibu. Garuda berkata, "Biarkan aku memberitahu ibu dari awal."
Winata berkata, "Apa yang telah terjadi? Mengapa kamu menjadi begitu serius, Garuda? Apa yang akan kamu katakan kepadaku?"